Sementara Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP Jawa Timur menemukan sejumlah kecurangan dan pelanggaran pemilu, baik yang dilakukan kontestan maupun penyelenggara pemilu 2024. Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP Jawa Timur, Deda Rainditya mengatakan, pihaknya menemukan modus baru pada praktik politik uang di pemilu 2024. Menurutnya, pelaku mengubah modus operandinya. Pada pemilu kali ini, pemberi uang sudah bukan lagi tim sukses maupun kontestan pemilu. Uang tersebut didistribusikan melalui perangkat sosial di sebuah pemukiman atau komunitas. Para caleg atau kontestan pemilu lainnya dengan mudah berkelit. Praktik politik uang ini menjadi jenis pelanggaran yang paling banyak dilaporkan. Namun, semakin sulit untuk dibuktikan oleh pemantau independen. Deda mengatakan, butuh peran masyarakat untuk berani melaporkan praktik culas di lingkungan mereka. Jadi menjelang pembukaan TPS itu money politik itu beredar dan ini sangat sulit dibuktikan secara fisik dalam bentuk foto dan kami hanya laporan saja. Tapi modusnya itu didistribusikan oleh bukan langsung caleg atau tim sukses langsung, tim sukses caleg ya. Tetapi ini tokoh-tokoh masyarakat seperti RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat seperti bahkan pemuka agama. Ini yang menjadi highlight hari H kemarin kami temukan di kota Surabaya, di wilayah Surabaya Utara dan Surabaya Barat. Selain itu, temuan lain adalah upaya manipulasi suara yang dilakukan petugas di tingkat TPS. Kecurangan ini dilakukan dengan modus menambah suara untuk kontestan dan partai tertentu. Kami menemukan juga beberapa laporan kami, pemantau juga, dan masyarakat itu ada perbedaan penghitungan suara ketika penghitungan suara. Penghitungan suara di C1 plano dengan C1 hasil itu berbeda. Dan ini modusnya sama, misalnya mengarah pada satu caleg tertentu atau partai tertentu, dan pola ini kami temukan sebagai satu pelanggaran ya, baik ini karena alasannya kesalahan KPPS yang capek dan lain-lain, tetapi ini ada mengarah pada ke sana. Sampai 21 Februari 2024, Bawaslu Kota Surabaya menangani 13 dugaan pelanggaran pemilu dari laporan masyarakat dan 4 temuan. 5 kasus terkait kode etik, 5 lainnya adalah pidana pemilu, dan sisanya pelanggaran terhadap undang-undang lain dan kampanye di luar jadwal. Para terlapor terdiri dari kontestan atau caleg dan penyelenggara pemilu. Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Nofli Bernardo Thyssen mengungkapkan, kasus yang melibatkan penyelenggara pemilu ini adalah petugas KPPS dan sejumlah caleg di tingkat DPRD kota, provinsi, dan RI. Modusnya adalah jual beli suara di tingkat TPS dengan imbalan rupiah. Nofli menegaskan, kasus ini terungkap berkat laporan dari masyarakat. Modus yang dilakukan yang melibatkan penyelenggara ya di tingkat KPPS itu, di mana sang aktor ya, tim sukses dari calon legislatif bisa RI, provinsi dan kabupaten kota, itu mereka berkomunikasi dengan petugas KPPS untuk mengkondisikan beberapa pemilih ya. Jadi katakanlah dari hasil komunikasi dan lobby tersebut ya, akan menentukan kira-kira satu TPS, KPPS bisa menjamin berapa pemilih yang akan memberikan pilihannya terhadap calon legislatif tersebut. Bawaslu memiliki waktu paling lama 7 hari kerja, ditambah 7 hari kerja berikutnya setelah temuan atau laporan dugaan pelanggaran diterima dan diregistrasi. Sejumlah kasus pun ditangani sentra Gakumdu atau penegakan hukum terpadu yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Miftah Farid, Andras Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.